Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, saya sendiri, Putri Paransucia, NIM 188220005, dan kawan saya, Ihsan Wahid Mauludin, NIM 188220004. Kami akan memaparkan materi gaya nuklir. Gaya nuklir. Gaya nuklir juga dikenal sebagai interaksi nuklir atau gaya kuat, adalah gaya yang bekerja antara dua atau lebih nukleon. Mereka mengikat proton dan neutron atau nukleon menjadi inti atom. Gaya nuklir sekitar 10 juta kali lebih kuat dari ikatan kimia yang mengikat atom dalam molekul. Inilah alasan mengapa reaktor nuklir menghasilkan energi sekitar 1 juta kali lebih banyak per kilogram bahan kimia, seperti minyak atau batu bara. Akan tetapi, kisaran gaya nuklirnya pendek, hanya beberapa femtometer. Yang melebihi batas tersebut, gaya ini akan berkurang dengan cepat. Itulah sebabnya, terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, kita tidak dapat merasakan apapun dari gaya ini pada skala atom ataupun pada kehidupan sehari-hari. Perkembangan teori gaya nuklir yang tepat telah memenuhi pikiran beberapa fisikawan yang paling cemerlang selama 7 dekade dan telah menjadi salah satu topik utama penelitian fisika di abad ke-20. Ide ini awalnya adalah bahwa gaya disebabkan oleh pertukaran partikel yang lebih ringan dari nukleon yang dikenal sebagai meson. Sejarah gaya nuklir pada fase pertama. Setelah ditemukan neutron oleh Chadwick pada tahun 1932, menjelaskan bahwa inti atom terdiri dari proton dan neutron. Dalam sistem seperti itu, gaya elektromagnetik tidak bisa menjadi alasan mengapa konstituen inti saling menempel. Memang, gaya kolom listrik tolakan antara proton harus membuat neutron terpisah. Oleh karena itu, konsep gaya nuklir kuat yang baru diperkenalkan. Setelah itu, pada tahun 1932, Heisenberg pertama menjelaskan fenomenologi isopin. Dan setelah itu, pada tahun 1935, teori pertama untuk gaya baru ini dikembangkan oleh fisikawan Jepang Hideki Yukawa pada tahun 1935 yang menyatakan bahwa nukleon akan bertukar partikel satu sama lain. Dengan mekanisme ini akan menciptakan gaya. Yukawa menyusun teorinya dalam analogi dengan teori interaksi elektromagnetik di mana pertukaran foton tanpa massa adalah penyebab gaya. Namun, dalam kasus gaya nuklir, Yukawa berasumsi bahwa pembuat gaya yang akhirnya disebut meson membawa massa sebagian kecil dari massa nukleon. Partikel masif membatasi efek gaya ke kisaran terbatas. Karena prinsip ketidakpastian diramalkan oleh Yukawa akhirnya ditemukan pada tahun 1947. Masih dalam fase pertama, pada tahun 1940-an dan pada tahun 1950-an tentang teori pion. Karena prinsip ketidakpastian memungkinkan partikel masif hanya menempuh jarak yang terbatas, meson diramalkan oleh Yukawa akhirnya ditemukan pada tahun 1947 dalam sinar kosmik pada tahun 1948 di laboratorium dan disebut pion. Yukawa dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1949. Pada tahun 1950-an tentang teori pion, lebih banyak meson ditemukan dalam eksperimen akselerator, dan teori meson gaya nuklir diperluas hingga mencakup banyak meson. Model ini kemudian dikenal sebagai model pertukaran satu boson, yang mengacu pada fakta bahwa meson yang berada di pertukaran secara tunggal dalam model ini. Dan di sini juga ada kutipan dari Bethe pada tahun 1953 dan Goldberger pada tahun 1960.
mengatakan bahwa dalam seperempat abad terakhir, fisikawan telah mencurahkan sejumlah besar eksperimen dan kerja mental untuk masalah-masalah ini. Mungkin lebih banyak jam kerja daripada yang diberikan untuk pernyataan ilmiah lainnya dalam sejarah umat manusia. Dan selanjutnya, menurut Goldberger, ada beberapa masalah dalam fisika teoritis nuklir yang menarik lebih banyak perhatian daripada mencoba menentukan interaksi fundamental antara dua nukleon. Juga benar bahwa hampir tidak pernah dunia fisika berhutang begitu sedikit kepada begitu banyak. Sulit dipercaya bahwa banyak penulis berbicara tentang masalah satu sama lain, atau pada kenyataannya mereka tidak tahu masalahnya apa. Sejarah pada fase 2, model pertukaran satu boson sangat berhasil dalam menjelaskan pada dasarnya semua sifat interaksi nukleon-nukleon pada energi rendah. Juga pada tahun 1970-an dan 80-an, model meson dikembangkan melampaui mekanisme pertukaran partikel tunggal sederhana. Model-model ini termasuk khususnya pertukaran eksplisit dua pion dengan segala kerumitannya. Model terkenal dari jenis yang terakhir adalah Paris dan potensi Bond. Karena model meson ini secara kuantitatif sangat berhasil, tampaknya mereka adalah solusi dari masalah gaya nuklir. Namun, dengan penemuan pada tahun 1970-an bahwa teori fundamental dari interaksi yang kuat adalah kuantum kromodinamik atau QCD dan bukan teori meson. Semua teori meson harus dipandang sebagai model, dan upaya untuk mendapatkan teori yang tepat dari teori kekuatan nuklir harus dimulai dari awal lagi. Masalah dengan penurunan gaya nuklir dari QCD ada dua. Yang pertama, setiap nukleon terdiri dari 3 quark, sehingga sistem 2 nukleon sudah menjadi masalah 6 tubuh. Kedua, gaya antar quark yang diciptakan oleh pertukaran gluon bersifat sangat kuat pada skala energi rendah, yang merupakan ciri fisika nuklir. Kekuatan yang luar biasa ini membuat sulit untuk menemukan solusi matematika yang memusat. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1980-an, di mana periode epigone dari teori meson. Nijmegen, kami membutuhkan lebih banyak ketelitian, di mana sebuah x kuadrat per det mendekati 2 itu tidak cukup baik, itu harus 1.0. Nah, pada tahun 1990 sama tentang teori periode epigone dari teori meson pada tahun 1993, di mana itu presisi tinggi pergeseran fase Nijmegen analisis. Nah, dari tahun 1994 sampai 2001 yaitu tentang presisi tinggi tentang potensi NN, nukleon-nukleon, Nijmegen 1, 2, orgon, CD bond. Nah, sejarah yang terakhir yaitu fase 3, pada sekitar tahun 1990-an, terobosan besar terjadi ketika peraih Nobel Stefan Weinberg menerapkan konsep teori lapangan efektif atau EFT pada QCD berenergi rendah. Dia hanya menuliskan teori paling umum yang konsisten dengan semua sifat QCD berenergi rendah. Karena itu, akan membuat teori ini identik dengan QCD energi rendah. Sifat-sifat dan fenomena gaya nuklir. Yang pertama, sifat-sifat gaya nuklir. Yang kedua, deskripsi fenomenologis. Sifat-sifat gaya nuklir dibagi menjadi 4. Yang pertama, rentang terbatas. Yang kedua, daya tarik jarak menengah. Yang ketiga, tolakan jarak pendek atau inti keras. Yang terakhir, gaya non-sentral yang bergantung pada putaran gaya tensor dan gaya spin orbit. Rentang terbatas. Nah, di sini ada perbandingan energi pengikat, di mana di sana menunjukkan
bahwa gaya nuklir berada pada kisaran berhingga 1-2 mm dan sangat kuat dalam kisaran tersebut. Nah, kejenuhan inti dengan A lebih dari 4 menunjukkan kejenuhan volume dan energi ikat inti sebanding dengan bilangan massa A. Yang selanjutnya daya tarik jarak menengah, di mana inti terikat. Jarak rata-rata antara nukleon dalam inti adalah sekitar 2 mm yang kira-kira harus sesuai dengan rentang gaya tarik. Tolakan jarak pendek atau inti keras. Berikut adalah grafik analisis pergeseran satu fasa SO dan dibandingkan dengan pergeseran fasa 1D2. Eksperimen hamburan pada energi yang lebih tinggi, lebih dari 200 MV, memberikan bukti bahwa interaksi nukleon-nukleon berubah menjadi tolak pada jarak antar nukleon pendek lebih kecil dari 0,5 mm inti keras. Beberapa sifat interaksi inti dapat disimpulkan dari sifat-sifat inti. Inti menunjukkan fenomena yang lebih dikenal sebagai saturasi. Volume ini meningkat secara proporsional dengan jumlah nukleon. Sifat ini menunjukkan bahwa gaya inti atau pusat berada dalam jarak pendek beberapa mm dan sangat menarik pada kisaran tersebut yang menjelaskan ikatan inti. Tetapi gaya nuklir juga memiliki ketergantungan yang sangat kompleks. Bukti ini pertama kali datang dari pengamatan bahwa deuteron, keadaan terikat proton-neutron, inti atom terkecil, sedikit menyimpang dari bentuk bola. Ia memiliki momen quadrupole yang tidak menghilang. Hal ini menunjukkan gaya bergantung pada orientasi spin nukleon yang berkaitan dengan tensor yang menghubungkan dua nukleon, atau gaya tensor. Bukti yang lebih jelas untuk ketergantungan spin diekstrasi dari eksperimen hamburan di mana satu nukleon tersebar dari nukleon lain dengan orientasi spin yang berbeda. Dalam eksperimen semacam itu, keberadaan gaya spin orbit dan tensor nuklir telah ditetapkan dengan jelas. Selain gaya antara dua nukleon dan juga antara gaya 3 nukleon, gaya 4 nukleon, dan seterusnya. Namun demikian, gaya 2 nukleon lebih kuat daripada 3 nukleon, yang pada gilirannya jauh lebih kuat daripada 4 nukleon, dan seterusnya. Dalam perhitungan yang tepat dari sifat-sifat inti cahaya berdasarkan gaya nuklir elementer telah menunjukkan bahwa 3 nukleon penting. Kontribusi mereka kecil, tetapi penting. Kebutuhan 4 nukleon untuk menjelaskan sifat-sifat nuklir belum ditetapkan. Gaya nuklir kira-kira tidak bergantung muatan, yang berarti bahwa gaya antara dua proton dan neutron dan satu proton dan neutron hampir sama dalam keadaan mekanis kuantum yang sama ketika gaya elektromagnetik diabaikan. Selanjutnya, deskripsi fenomenologis, simetri, dan ekspresi umum untuk potensi Nn. Secara tradisional, penelitian tentang gaya nuklir berlangsung dalam dua jalur, fenomenologi dan teori. Kami mulai dengan fenomenologi. Pada energi sangat rendah, hamburan nukleon dapat dijelas apa yang dimaksud dengan ekspansi jarak efektif yang dalam versi paling sederhana hanya memiliki dua parameter. Dari Brown pada tahun 1994 dan Jackson pada 1985 untuk presentasi buku teks. Di zaman modern, ekspansi ini telah dipulihkan dari EFT yang tidak menyertakan pion EFT. Lihat misalnya, menurut Van Koch pada tahun 1999, untuk pendahuluan pada energi menengah, ketergantungan speed gaya nuklir menjadi penting untuk menghasilkan ekspresi umum untuk nukleon atau Nn.
potensial yang mencangkup ketergantungan spin dan momentum, Okuba pada tahun 1954 memberlakukan simetri berikut. Yang pertama, inspiriansi translasi, inspiriansi Galilea, inspiriansi rotasi, inspirasi refleksi ruang, inversi pembalikan waktu, varians di bawah pertukaran partikel 1 dan 2, simetri isopin, dan hermiticity. Gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat termanifestasikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah mengikat partikel elementer kuark menjadi hadron. Contoh elektron yang paling stabil adalah proton dan neutron. Untuk kasus ini dikenal dengan gaya nuklir kuat fundamental. Yang kedua adalah mengikat hadron, yaitu proton dan neutron, untuk menjadi inti atom atau nukleus. Untuk kasus ini dikenal dengan gaya nuklir kuat residual. Gaya nuklir kuat fundamental. Satu hal yang perlu dicermati adalah pada sebuah variabel fisis yang baru yang harus bekerja pada nuklir kuat. Variabel itu adalah color charge atau muatan warna. Warna variabel ini kita tidak ditemui pada gaya lain, hanya ada pada gaya nuklir kuat. Itulah kenapa teorinya disebut dengan kromodinamik atau dinamika warna. Dan itulah dasar kenapa partikel kuat selalu digambarkan dengan 3 warna, merah, hijau, biru atau RGB. Sebenarnya muatan warna ini bahkan menunjukkan warna sebenarnya, hanya saja ada satu karakter pada partikel elementer yang akan lebih mudah ketika dijelaskan dengan warna. Karena variabel ini hanya mempunyai 6 nilai, 3 warna nilai utama dan 3 komponen dari 3 utama. Jadi jangan membayangkan bahwa partikel itu berwarna merah atau biru. Ada muatan warna yaitu RGB, red, green, dan blue. Kemudian ada 3 antiwarna, anticolor yaitu anti-red, anti-green, dan yang terakhir yaitu anti-blue. Muatan warna pada red, green, dan blue kalau kita gabungkan akan menjadi warna putih atau disebut colorless. Begitu juga kalau kita muatan anticolor digabungkan akan menjadi colorless. Selanjutnya, warna yang sebenarnya jika digabungkan juga akan menjadi colorless. Contohnya, misalnya, sedang berjalan-jalan sendirian, pasti akan bertiga dengan partikel lain yang bermuatan warna green dan blue, atau benda dengan partikel yang muatan warnanya anti-red. Partikel kuark di alam semesta selalu membentuk hadron, baik meson maupun baryon. Meson terdiri kuark muatan menjadi warna yang mungkin adalah blue, anti-blue, green dan anti-green, serta red dengan anti-red. Sedangkan baryon terdiri dari 3 buah kuark, yaitu muatan warnanya red, green, dan blue. Lalu anti-baryon, anti-red, anti-green, dan anti-blue. Lalu apa yang terjadi apabila dipisahkan salah satu kuark di dalam hadron? Yang untuk melepaskan salah satu kuark itu akan otomatis berubah menjadi massa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pasangan kuark baru. Maka akan muncul kuark biru pengganti, dan kuark yang kita tarik akan mendapatkan teman baru bermuatan anti-blue, sehingga akhirnya akan membentuk salah satu buah variabel dan satu buah meson. Menarik kuark anti-blue dari meson, masing-masing akan punya pasangan kuark baru, dan hasil akhirnya adalah 2 buah meson.
Sekarang kita lihat bagaimana cara kerja partikel gluon dalam perannya menyatakan kuak menjadi bagian setiap gluon. Dua muatan warna yaitu kolor dan antikolor dan 3 kolor dan 3 antikolor secara logika akan bisa membentuk varian warna pada gluon. Untuk gluon pada warna red dan anti-red, red anti-green, dan blue anti-blue disebut gluon neutron. Sisanya disebut gluon bermuatan atau color jet. Tapi berdasarkan teoritis parsial 3, hanya ada 83 yang melekat pada gluon. Komposisi warnanya melibatkan angka pecahan bahkan angka imajiner. Maka cukup sulit dibayangkan seperti apa warnanya yang dihasilkan. Mari kita lihat proses pertukaran gluon yang menjadi antar kuak dalam baryon. Sebagai contoh, kuak warna blue memancarkan gluon warna blue anti-red. Apa yang terjadi? Blue dikurangi blue plus anti-red. Blue akan habis dikurangi blue, tersisa min anti-red. Min anti-red sama dengan red, maka kuak tersebut akan berubah muatannya warnanya menjadi red. Berikut gluon tersebut akan diserap oleh kuak. Warna red, apa yang akan terjadi? Red ditambah blue plus anti-red dan akan ditambah lagi anti-red akan habis, maka kita coret sisanya blue kuak. Kuak tersebut akan berubah muatan warnanya menjadi blue, dan sekarang total muatan warna ketika kuak dipindahkan kembali ke colorless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekarang yaitu teori kekuatan nuklir meson akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ihsan Wahid Mauludin. Nah, teori kekuatan nuklir meson yang dikembangkan oleh Yukawa intinya adalah konversi proton menjadi neutron atau neutron menjadi proton. Mengapa neutron dengan proton? Disebabkan karena proton dan proton akan menghasilkan gaya elektromagnetik dan akan saling tolak-menolak. Nah, karena proton dan proton menghasilkan gaya elektromagnetik, maka ketika proton dan neutron berinteraksi itu akan menghasilkan gaya nuklir. Seperti yang diketahui sebelumnya, proton dan neutron bisa berdiri sendiri disebabkan karena adanya colorless. Nah, gaya nuklir terjadi antara proton dan neutron. Allah menciptakan gaya ini agar proton dan neutron dapat menjadi nukleon dan jadilah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Pertama, kita lihat dulu contohnya. Ketika sebuah anti-blue dan green berubah menjadi gluon, dapat berubah lagi menjadi green dan anti-blue. Begitupun dengan muatan kuak lainnya. Ketika berubah menjadi gluon, itu tidak membawa massa atau tidak bermassa, tetapi membawa energi saja. Tetapi ketika gluon dipecah lagi menjadi kuak, dua partikel kuak, maka itu memiliki massa. Nah, hukum ini dilandasi oleh hukum kesetaraan fisika kuantum, yaitu kesetaraan massa energi. Nah, ini mari kita lihat proses pertukaran meson. Di kiri ada sebuah neutron yang memancarkan kuak dan anti kuak, dan di kanan ada sebuah proton. Kuak dan anti kuak akan bergabung dengan kuak warna biru atau green. Nah, ini terbentuk meson. Jenisnya adalah pi meson. Setelah sebuah meson terbentuk, maka meson berpindah ke sebelah kanan, yaitu sebuah proton, dan sebelah kiri yang awalnya tadi neutron berubah menjadi proton. Dan kuak akan terlepas dan anti kuak warna blue akan bergabung dengan kuak warna merah atau red.
dan terbentuk gluon. Gluon tersebut masuk ke dalam quark U red dan berubah menjadi sebuah neutron. Kejadian ini terus berulang dalam sebuah inti atom. Dan bisa kita lihat kembali, ini terus berlanjut dan menghasilkan gaya-gaya tersendiri. Lalu sekarang mari kita lihat proses pengiriman meson dari diagram Feynman. Nah, kita lihat di sisi kiri ada proton dan di kanan ada neutron. Nah, di tengah ada meson. Yang menghubungkan mereka adalah pengiriman gluon. Dalam sebuah gaya nuklir terdapat 3 jenis kekuatan gaya. Pertama, gaya yang paling keras dengan jarak yang paling kecil. Kedua, pertukaran meson sklar, dan 3, pertukaran pion. Nah, dan bisa kita lihat ini merupakan data-data dari beberapa jenis meson. Sebagai ringkasan, terdapat 4 gaya dalam gaya nuklir. Pertama, ada gaya tensor jarak jauh, yaitu pi. Kedua, ada gaya tengah yang menarik ditambah gaya listrik statis, yaitu sigma. Ketiga, ada omega, gaya pusat repulsif jarak pendek ditambah gaya listrik statis yang kuat. Yang keempat, ada rho, yaitu gaya tensor jarak pendek yang berlawanan dengan pion. Bila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan terlihat seperti ini. Kita bisa amati terdapat 3 area ya, hardcore, antar menengah, dan jarak jauh. Keempat gaya tersebut dibagikan dalam 3 area. Untuk omega dan rho terdapat di daerah yang hardcore atau keras. Untuk sigma di daerah menengah, dan untuk pi ditempatkan di daerah yang jaraknya jauh atau long range. Gaya spin orbit di sini merupakan sebuah gaya yang ada atau muncul akibat interaksi relativistik dari sebuah spin orbit dengan pergerakannya dalam potensial. Yang selanjutnya yaitu model one boson exchange potential. Ini mencakup semua meson dengan massa di bawah nukleon. Dan ini merupakan sebuah bentuk dari one boson exchange potential, atau bisa disebut juga bentuk paling sederhananya. Yang selanjutnya adalah contoh kontribusi pertukaran meson non-interaktif atau tidak termasuk dalam model one boson exchange potential. Diagram ini didukung oleh beberapa pendapat. Yang pertama, model lengkap bond atau potensi bond berisi ini dan kontribusi non berulang lainnya. Ini adalah meson model paling komprehensif yang pernah. Yang kedua itu potensi Paris, didasarkan pada teori dispersi dan bukan pada teori lapangan. Namun dapat mengklaim bahwa secara implisit potensi Paris juga mencakup diagram ini. Melalui perhitungan daya diagram Feynman,
maka dapat diketahui kekuatan dari gaya nuklir. Dengan rumusan, power sama dengan min 2 tambah 2A min 2C tambah 2L ditambah sigma dari semua sudut, dimana delta I sama dengan DI ditambah NI per 2 min 2. Sedangkan untuk kuat gaya nuklir bila digambarkan dalam sebuah diagram, untuk next to leading order dalam dua buah gaya nuklir atau interaksi dua buah nukleon, maka seperti ini bentuknya. Untuk next to leading order dengan format Q3N2L0, nah seperti ini. Sedangkan untuk next dengan Q4N3L0 dapat dilihat seperti ini ya. Namun untuk 3 buah gaya nuklir atau maka ini hanya terdapat pada next to leading order dan next to leading order. Sedangkan untuk 4 buah interaksi dari gaya nuklir hanya terdapat pada next to leading order. Ini perumusannya sama dengan menggunakan the hierarchy of nuclear force dengan power counting diagram Feynman. The 3NF at NNL0 use so far. Nah, ini maksudnya sangat keras atau sangat besar. Tiga buah nukleon, gaya dari nukleon dalam at NNLO. Pertama ada TPE 3NF dengan perumusannya bisa dilihat sepanjang ya. Bisa kita baca PTNF TPE sama dengan P di sini menggambarkan mungkin potensial GA per 2 FV kuadrat kali setengah sigma dari sigma topi kali QI topi kali QJ topi kali QJ kali sigma J topi kali QJ topi per QI kuadrat plus MP kuadrat, maksudnya massa dari P ya, sepertinya, karena saya kurang tahu ya. Dikali dalam kurung QG kuadrat ditambah MP kuadrat dikali F gaya alfa beta IJK tau I pangkat alfa kali tau J pangkat beta dengan QI topi sama dengan PI aksen min PI topi, dimana PI dan PI aksen adalah inisial dan final momentum dari nukleon I.
dan dalam gaya IJK alfa beta atau F IJK alfa beta sama dengan delta alfa beta dikali min 4 sisa I MP kuadrat per F 4 si 1 MP kuadrat per FP kuadrat ditambah 2C3 per FP per kuadrat dikali QI vektor kali QG vektor ditambah penyebutan vektor di sini mungkin seperti penyebutan topi ya, setahu saya, ditambah C4 per F2V sigma gamma dari epsilon alpha beta gamma tau K gamma delta topi K dikali QI topi kali QJ topi. Ini merupakan parameter baru, sedangkan melalui OP3NF P3NF OV sama dengan D GA per 8F2V sigma dari I tidak sama dengan J tidak sama dengan K. Nah, dikali delta J topi kali QJ topi per QJ kuadrat tambah MP kuadrat dikali tau I kali tau J kali delta I vektor kali QJ vektor. Dan inilah parameter D untuk kontak 3NF, maka penulisannya 3NF CT sama dengan E setengah dari sigma J tidak sama dengan K tau J dikali tau K. Nah, dalam bentuk lebih jelasnya bisa kita lihat terdapat beberapa ya, dari N3L0, N4L0, N5L0 itu merupakan sebuah gaya nuklir yang kuat ya. Untuk N5L0 bisa kita lihat, ini adalah diagramnya. Terdapat beberapa kelas 10, 11, 12, 13, dan 14. Ini adalah grafiknya ya. Bisa kita lihat pada grafik 3F2 grafiknya meningkat ya, dari kadar 0 sampai ke 4. Sedangkan untuk 3F3 itu menurun lalu kembali lagi ke keadaan pada saat keadaan 0. Sedangkan untuk 3F4 grafiknya perlahan dan mulai mengangkat. Nah, ini merupakan kontribusi dari N5L02NF. Mungkin sekian ya dari kelompok kami. Mohon maaf dalam beberapa slide ada yang tak bisa kami perdalam dan hanya bisa kami tunjukkan saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.